Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang fungsi-fungsi manajemen. Di sini saya tidak sendiri, saya didampingi oleh partner saya yaitu Peja Satrio, Rahma Sesarani, dengan saya sendiri Rani Oktaviani. Enjoy video. ya kira-kira saya mau bertanya nih sama teman saya, apa sih yang dimaksud dengan manajemen itu? Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian semua sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Oke, siap. Saya juga ingin bertanya tentang isu terkini apa sih yang terkait dengan fungsi-fungsi manajemen? Nah, isu-isu terkini mengenai fungsi manajemen itu waktu pandemi COVID. Dalam bidang pendidikan, maka perencanaan pembelajaran disesuaikan dengan kondisi masyarakat dan orang tua yang menyikapi untuk mencegah penularan di kalangan peserta didik. Nah, setelah melakukan perencanaan pendidikan, maka tentu diperlukan adanya suatu pengorganisasian materi pembelajaran yang esensial dan aktual serta dibutuhkan. Untuk mewujudkan pelaksanaan pembelajaran, maka diperlukan suatu kemampuan guru sebagai pendidik dalam menerapkan pembelajaran jarak jauh selama pandemi COVID-19. Pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan secara daring. Dalam rangka mewujudkan pembelajaran, jangan memberikan tugas pembelajaran yang merasa peserta didik terbebani, dan akibatnya banyak peserta didik yang terlambat bahkan sama sekali tidak mengerjakan tugasnya. Nah, salah satu tugas pengawasan dalam pelaksanaan pembinaan dan pemantauan di dalam pelaksanaan pembelajaran di sekolah sebagai mitra kerja, pengorganisasian dan perencanaan dan pelaksanaan, serta memperhatikan adanya kemajuan proses pendidikan dan pembelajaran. Pembelajaran ini jauh dikenal sebelum coronavirus yang melanda dunia pendidikan sebagai wujud tantangan pendidikan abad ke-21, sehingga menjalin komitmen kerjasama guru mata pelajaran untuk melaksanakan sesuai dengan petunjuk dan arahan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten dengan menerapkan pembelajaran jarak jauh untuk mencegah penularan pandemi COVID-19. Ya, saya mau nanya, fungsi manajemen itu menurut Pak Ali itu apa aja sih? Saya akan menjawab. Di sini saya akan membaca menurut satu teori dari George R. Terry 1958 dalam bukunya Principle of Management, membagi 4 fungsi manajemen, yaitu ada planning, perencanaan, organizing, pengorganisasian, actuating, pelaksanaan, dan controlling, yaitu pengawasan. Di sini pengertian dari planning atau perencanaan yaitu perencanaan dapat berarti meliputi tindakan memilih dan mengumpulkan fakta-fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang. Perencanaan berarti menentukan sebelumnya apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara melakukannya. Organizing atau pengorganisasian. Pengorganisasian ialah penentuan. Selanjutnya ada actuating atau pelaksanaan atau pergerakan. Pergerakan adalah membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar supaya berkehendak dan berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan. Selanjutnya ada controlling atau pengawasan. Pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai. Nah, di sini kita sudah melakukan review jurnal. Yang pertama itu ada penerapan fungsi manajemen pada program usaha kesehatan di sekolah menengah pertama. Nama penulisnya itu Fatmawati Sutrisno Himasakina Firdausi. Nah, mereka menyimpulkan simpulan dari hasil penelitiannya ini yaitu pelaksanaan fungsi manajemen UKS di SMP Negeri 2 Windusari sudah berjalan, namun belum optimal. Perencanaan yang dilakukan tidak berpedoman pada hasil rencana tindak lanjut pada saat monitoring dan evaluasi. Pengorganisasian masih terpusat pada koordinator UKS karena belum terdapat SOP maupun tupoksi. Nah, yang kedua ini ada fungsi-fungsi manajemen dalam pengelolaan kurikulum. Penulisnya yaitu Lutfia Sajidah. Dia menyimpulkan perencanaan kurikulum dilaksanakan melalui rapat pengembangan kurikulum yang dilaksanakan sebelum tahun dimulai dengan melibatkan kepala sekolah beserta dewan guru dan komite sekolah. Pengorganisasian kurikulum dilaksanakan melalui pembagian tugas guru dan penyusunan pola desain pada kurikulum yang digunakan.
Pengerjaan kurikulum diwujudkan dengan bentuk pelaksanaan pembelajaran yang dimulai sejak rapat pengembangan kurikulum, penyusunan rencana kerja atau program kerja, penentuan atau pembagian guru kelas dan guru mata pelajaran, serta menyusun jadwal kegiatan pembelajaran. Selanjutnya yaitu ada fungsi-fungsi manajemen dalam perencanaan pembelajaran dari Ishak Wanto Talim. Isinya bahwa manajemen sangat penting untuk mengatur semua kegiatan, baik kegiatan yang bersifat formal maupun non-formal. Kegiatan dalam rumah tangga, sekolah, perusahaan, organisasi, masyarakat, yayasan, pondok, pesantren, dan lain sebagainya, demi terwujudnya kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya, menurut Talibo 2018. Selanjutnya ada implementasi fungsi-fungsi manajemen dalam peningkatan mutu pendidikan tinggi Islam. Penulisnya yaitu Rizal Safarudin, Febri Malfi, Sudirman, Ahmad Sabri, dan Hidayati. Isinya yaitu sebuah organisasi atau lembaga tidak akan berjalan dengan tertib dan lancar apabila masing-masing tidak saling melakukan kerjasama. Kegiatan pelaksanaan manajemen yang dijalankan dalam manajemen lembaga pendidikan berdasarkan fungsinya masing-masing. Semuanya berawal dari kemampuan memahami fungsi-fungsi manajemen, sehingga mampu menjalankan kegiatan organisasi secara efektif dan efisien menurut Rizal Safarudin 2022. Nah, penerapan manajemen konferensi media di Radio Manajemen Ponorogo, penulis Abdurrahman Basyaki Nur Aini Sofia Asyari yang menjelaskan pada fungsi pengorganisasian radio, Sang Langit telah menentukan berapa orang yang diberi tugas yang diwewenang untuk meletakkan konferensi radio. Sang Langit mengalami kendala dalam fungsi pengorganisasian, yaitu masalah sumber daya manusia yang sebelumnya memiliki pengetahuan tentang konferensi memilih keluar dari radio Sang Langit Asyari 2021. Nah, untuk kesimpulannya di sini saya menjelaskan yang dapat diambil oleh penulis dari pembuatan makalah ini, manajemen adalah ilmu yang memanfaatkan semua sumber daya yang dimilikinya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan, sedangkan fungsi manajemen yang akan dijadikan untuk mencapai tujuan. Manajemen berlangsung dalam suatu proses berkeseimbangan secara sistematik yang meliputi fungsi manajemen, yaitu planning, organizing, accounting, dan controlling. Ya, itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf sebelumnya kalau masih ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.